Mbak Pita udah bisa live ya? Kita live lagi. Bangun ruang. Makan dulu. Mau nggak? Onde-onde. Apa? Oke, kita mulai ya. Soalnya udah ada, materi udah ada. Lihat ya di laptop tuh ada. Di HP juga bisa. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya. Untuk topik hari ini kita akan bahas TPS kuantitatif, tapi materinya itu kuantitatifnya. Jadi sebagai informasi, kalau tahun 2021 sama tahun 2020 ini kan murni TPS-nya itu kan ya kuantitatif gitu kan. Kuantitatif. Tapi kalau 2021 itu dia itu kayak 40%-nya itu kuantitatif, 60%-nya itu cerdas. Nah, gitu. Makanya pas soal 2021 tuh ada selipan fungsi komposisi, matriks, gitu kan, logaritma yang itu memberatkan anak-anak IPS karena mereka itu sudah belajar matematika, gitu kan. Makanya ketika belajar di IPS saya sengaja pas tambahan itu saya kasih matematika gitu kan. Karena kalian itu matnya itu dapatnya di kelas mat kan. Nah di situ ada urutannya udah kita pelajari kemarin dari persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, nanti akan sampai ke fungsi komposisi, matriks itu ada. Cuman matriks itu agak di ujung karena saya mulai dari kelas 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah kelas 3 itu materi kayak integral itu kayak nggak terlalu ujung. Pokoknya yang awal-awal harus dipelajari dulu. Jadi 2021 kan tesnya kayak gini. Jadi ada kuantitatif sama cerdas. 2022 itu masih nggak tahu. Nah, cuman fokus saya hari ini adalah untuk pembelajaran kita di TPS khususnya di IPA. Saya fokusnya tetap ke kuantitatifnya aja. Jadi cerdas itu porsinya nggak di sini, gitu ya. Nah, jadinya itu mungkin kita belajar kayak materinya kayaknya receh gitu. Kayaknya karena terlalu dasar kan. Tapi mudah-mudahan yang dasar-dasar itu bisa membantu kita untuk memahami hal-hal yang rumit itu. Ya anggaplah wawasan aja lah gitu ya. Karena soal-soal yang diberikan itu juga soal-soal yang UTBK-nya. Kita bisa lihat bisa lihat di HP. Saya bukan dulu ya. Saya share screen aja. Ngomong dong. Belum. Oh, baru buka materinya.
di share biar nanti Siapa bro? Ya? Siapa? Mazrul. Berarti belum pernah kenal saya. Iya. Biasa sih kalau anak topik orang unik itu memang. Mau ngomong dulu. Bentar dulu. Ya. Nah. Oke, kita lihat ya di situ materinya bisa kalian cek dengan masing-masing. Di layar juga ada teman-teman bisa saya tunjukkan di situ. Di situ kita hari ini belajar tentang bangun ruang. Jadi topik kita adalah tentang bangun ruang. Nah, si bangun ruang ini sendiri itu adalah perluasan dari konsep bangun datar. Nah, bangun datar itu kemarin kita belajar itu tentang dimensi 2 kan. Bangun ruang itu ditambah satu dimensinya yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karena ada tinggi itu berarti kalau misalkan kita konteksnya bangun datar ini kita cuma bisa kiri kanan atas bawah. Kalau konteksnya kayak gini, kalau misalnya mendatar kan berarti kiri kanan depan belakang gitu kan. Tapi kalau misalkan bangun ruang dia ada tambah lagi sumbunya satu lagi, berarti kiri kanan atas bawah maju mundur depan belakang. Jadi 3 acuan. Karena ada 3 acuan itu makanya muncul istilah ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kamu harus tahu sama seperti istilah di bangun datar. Nanti kita kan banyak bangun ruang nih spesifik. Panjang, lebar, tinggi itu tidak harus selalu misalkan kita ngomongin kubus. Ini saya stop share. Let's say kita ngomongin balok lah. Tidak berarti kalau yang di sini itu panjang seperti bilang kan, kamu udah harus tahu ya, panjang tidak harus selalu lebih panjang dari lebarnya. Jadi panjang ini adalah sebuah istilah objek, ada lebar dan tinggi. Kalau saya mau ini panjang, ini lebar dan tinggi juga sebenarnya nggak masalah. Cuman sense kita itu kan tinggi ya masa mendatar. Tinggi itu sense-nya pasti tegak. Itu sense aja. Tapi masalahnya adalah kalau bangunnya itu tidak seperti ini, misalkan dia kayak gini, misalkan kayak nyimpang aja gitu, ya. Gimana kita mau kasih sense-nya? Tinggi yang mana? Berarti kan, ini kan ini lantai nih, tapi dia ngambang gitu kan, terserah saya. Mau tingginya di sini, anggaplah dia tegak, mau tinggi di sini nggak masalah. Itu sih sebenarnya. Makanya nanti ada konteks-konteks misalkan kayak gini. Yang kemarin panjang kali lebar sama dengan 36 katanya. Terus kalian berpikir oh 6 kali 6 itu bukan persegi panjang, tapi sebenarnya bisa-bisa aja karena boleh aja kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua 8 kali 9 kali 4 sama 4 kali 9 meskipun secara istilah panjang dan lebarnya berbeda, tapi objeknya sama. Jadi kita hanya melihat dari 2 versi aja. Oh, ini ada orang dari sini. Oh, ini panjangnya loh. Oh, dari sini. Oh, ini panjangnya loh. Tapi objeknya sama. Jadi makanya kita tidak nggak bilang oh ini 2 kemungkinan. Enggak. Ini satu kemungkinan. Itu ya. Itu wawasan yang ingin saya sampaikan. Oke, terkait sama materinya, kita coba lihat definisinya dulu. Sudah. Jadi bangun ruang itu sendiri sebenarnya bisa kosong. Bisa pecah. Makanya sama seperti bangun datar itu kan bisa kerangkanya aja, bisa satu buah daerah begitu. Jadi ini kan berarti kan dia terisi dong, ya kan? Kalau ini kan berarti kosong. Sama seperti misalkan bangun ruang, berarti ini adalah kopong itu kalau kosong gitu, berongga. Jadi kita hanya mengacu pada kerangkanya saja. Atau kejam itu ya berarti padat seperti sebuah dadu itu kan dari luar sampai dalam ya plastik semua sampai dalam gitu ya, jadi itu terisi semua. Nah nanti perbedaannya adalah sama seperti ini bahwa bangun datar itu sebenarnya itu bukan yang isinya tapi si bentuknya aja, bentuk ininya keliling, oh ini keliling, ini luas. Tapi sebenarnya yang dimaksud bangun datar itu yang mana sih? Ya bentuknya aja. Bentuknya itu yang datar. Ini bentuknya beruang.
kalau 3D gitu kan. Karena ini kan kita memvisualisasikan 3D di objek 2 dimensi, menulis. Jadinya kekurangan kita itu adalah ketika belajar soal-soal dimensi 3. Jadi beberapa orang yang visualisasinya agak susah, nah itu memahami kubus itu susah tuh. Apalagi udah titik di mana, yang lainnya sudut di mana ya kan. Itu. Jadi kita harus latihan kayak gitu. Jadi di sini perbedaannya di sini kita sebutnya sebagai sisi itu rusuknya. Sementara saya pernah singgung bahwa sisi itu secara umum sebagai pembatas. Sisi itu adalah pembatas. Sesederhana itu. Berarti kalau misalkan ini kan membatasi objek yang di luar dan di dalam. Kalau dimensi 3 berarti sisinya itu berarti benda yang dimensi 2-nya. Karena dia membatasi daerah di luar dan di dalam kan. Makanya kalau ini sisinya itu berupa rusuk, ini sisinya berupa bidang. Makanya kalau di SD kan kita mungkin namanya sama-sama sisi. Padahal satunya garis, satunya bidang. Karena memang definisi sisi itu sebenarnya sederhana, yaitu adalah pembatas sekat antara daerah di luar dan di dalam. Nah, konteks luar sama dalam itu sendiri juga tergantung dimensinya. Makanya kalau dimensi 1 misalkan ini nggak ada luar dalam nih, tapi hanya ada kiri kanan kan. Ibarat kalau saya kartesius misalkan, saya ada garis saja, garis ini hanya membatasi yang di luar dan pada dirinya sendiri. Jadi bisa di luar, ini kan di luar nih outside, ini on. Kalau ini nggak ada inside, tapi kalau ini outside, inside, on. Outside, inside, on. Gitu ya. Oke, sederhana sih. Nah terus unsur-unsurnya udah tahu, ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut. Nah, jadi bedakan antara titik sudut secara 3D, secara objek geometrik, sama titik secara objek geometrik, sama titik secara aljabar. Titik ini kan benda ya. Oh ini kan bendanya nggak ada, titik sudut itu nggak ada bendanya. Itu hanya sederhana pertemuan antara 2 buah garis, 3 buah garis. Kan ini sebenarnya kalau kita gambar nggak ada bulatannya, gitu. Tapi kalau di sini ada. Jadi bedanya adalah maka dari istilah bahasa Inggris ini kita sebut sebagai vertex. Kalau jamak kita sebutnya vertis. Kalau ini disebut sebagai point. Karena beda konteks. Oke, mudah-mudahan ini menambah wawasannya. Jenis-jenis bangun datar. Nah, jenis-jenis sama seperti bangun datar. Ini kok bangun datar sih? Bangun ruang harusnya saya tulisnya. Jenis-jenis bangun ruang ini orangnya ada di sini kan. Ayu, Indi, ayo dong. Masa Indi ke CG PD, tapi kalau di rumah nggak menampilkan wajahnya sih. Padahal di CG dia seceria banget loh. Halo Pak, ini. Ya, di rumah diem ya. Rama mana Rama? Rena? Ya. Ada, ayo dong, masa? Oh. Ada. Ya. Tadi habis TO Bapak. Oh, habis TO kalian? TO sekolah. Sekolah TO apa? UTBK. Soalnya ada nggak? Soalnya dari sana udah nggak ada. Oh, nggak bisa disimpan ya? Oh, siapa tahu bisa kita bahas. Bisa saya simpan gitu. Oke, ini saya share ya di rumah ya, sekalian ya. Ini bangun ruang harusnya. Bisa lihat? Jadi catatannya mungkin dari ini aja ya. Catatan itu kan nggak rubus-rubus banget. Jadi ada balok. Balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh itu. Jadi definisi balok itu jelas. Dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi panjang. Tapi dari definisi bangun datar, persegi panjang itu kan bisa termasuk di dalamnya itu kan persegi. Makanya kalau misalkan ada balok yang salah satu sisinya berbentuk persegi, misalnya ya bukan balok, atau bahkan semuanya sama, makanya dikasih spesifik name namanya kubus. Tapi kubus itu tetap balok.
Oke? Jadi itu hanya nama spesial aja. Lanjut, kubus udah jelas. Nah, kubus itu spesial, jadi 62 sisi berbentuk persegi. Nah, ini ada istilah yang mungkin jarang didengar, itu adalah parallelepiped. Itu istilah secara umum adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk jajar genjang. 6-6-nya jajar genjang. Oke? Tapi kalau kita notice ya, semua benda yang 3D itu ya, ini parallelepiped ini anggaplah kayak balok yang rewot gitu loh. Udah mau roboh gitu kan ya. Berarti ada rumah-rumah tertentu yang bentuknya paralel. Rumah kamu bentuknya apa? Persegi panjang balok bukan. Parallelepiped, cari aja sendiri gitu. Oh, udah mau roboh di bedah rumah dia. Oke, limas. Nah, limas sama tabung itu jelas. Limas sama prisma. Limas itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alasnya berbentuk segi M dan M2 sisi tegak. Nah, tapi itu kan saya tulisnya limas segi M, ya kan? Tapi kalau limas sendiri, nah si limasnya itu sendiri itu sebenarnya sederhana. Limas itu adalah objek 3D yang mempunyai alas, tapi dia nggak mempunyai atapnya. Gitu. Jadi apapun itu, mau dia ada sih istilahnya juga, misalkan saya anggap aja segi 4 gitu, persegi lah ya. Tapi dia miring ke sini. Itu juga limas, tapi dia rewet juga. Jadi ini limas, atau juga kasus khususnya kalau bawahnya berbentuk lingkaran juga limas. Tapi kita kasih special names lagi namanya kerucut begitu. Ya. Jadi jangan terlalu hafal banyak. Jadi intinya nanti untuk menghafal volume itu cuma satu rumus. Limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya mau kayak apa? Mau lingkaran, oh ya kuadrat. Mau persegi, oh S kuadrat. Jadi jangan terlalu hafal banyak-banyak. Ada lagi prisma segi N sama. Kerucut itu adalah bangun ruang, bukan? Jelas ya, sama tabung. Jadi kalau kita bedain ya antara 1, 2 sampai yang nomor 9 itu sebenarnya kasus khusus ketika suatu limas atau prisma kita potong. Bagian dari limas atau kerucut, kerucut itu limas atau kerucut karena dia atasnya lebih kecil dibanding yang bawah. Soalnya kalau prisma kita potong jadinya kata prisma gitu kan. Tapi kalau limas dipotong, nah jadi itu ada istilahnya frustum, tapi sebenarnya nggak usah terlalu ini hanya untuk wawasan aja, tapi tidak usah terlalu dianggap susah karena untuk mencari volume pun tinggal volume yang besar dikurangi volume yang atasnya kan. Jadi gampang ya. Nah, kamu bisa kategorikan 1 sampai 9 itu sebagai 3 objek. Pertama adalah objek yang mempunyai alas dan atas. Bisa 1, 2, 3, terus mana lagi? Kecuali nomor 9 ya. Nomor 7 dan nomor 5 itu adalah keluarga prisma. Terus nomor 4 sama nomor 6 itu keluarga limas, sisanya nomor 8 keluarga bola gitu kan. Jadi bola itu bukan ball tapi sphere bahasa Inggrisnya untuk objek geometris, bukan ball ya. Bola itu bola sepak ya. Beda. Bola itu untuk menggelinding, tapi sphere itu objek. Jadi kita untuk menghafal nih ada istilah luas permukaan sama volume ya. Nah, saya jelaskan lagi sama seperti bangun datar. Saya bilang keliling bangun datar tidak serta-merta harus ada rumusnya. Karena namanya keliling ya ibaratnya cuma ukur aja kan, pakai pembaris, pakai alat ukur atau secara perhitungan kita menambahkan saja panjang-panjangnya. Dan kebetulan ini sifatnya ini panjang, lebar, tambahin. Bisa jadi rumus gitu aja. Dan untuk dimensi 3 tidak harus berumus juga untuk luas permukaan. Kebetulan aja, even ini sebenarnya kubus lah. Kubus. Sini S kuadrat. Ini S kuadrat. Ada 6 bukir. Berarti 6 S kuadrat itu kan. Tapi maksud saya nggak harus dihafal sebenarnya. Kamu harus paham bahwa kubus itu apa sih? 6-nya berbentuk persegi. Berarti satunya S kuadrat 6. Tidak harus dihafal. Yang harus dihafal itu adalah si volume. Sama seperti ini, keliling kalau dihafal, luasnya harus kamu nggak rumuskan. Ini juga luas permukaannya nggak usah. Sama juga kayak hitung rusuknya nggak ada lagi hitungan.
yang paling harus ingat volumenya. Tapi cara melihat volumenya gampang. Jadi kalau yang saya bilang tadi ada 3 objek kan. Jadi kalau ada atas sama ada alasnya, berarti keluarga prisma. Pasti rumusnya langsung luas alas kali tinggi. Berapa luas alasnya? Mau alasnya trapesium, mau alasnya persegi, jadi balok kan? Kalau alasnya persegi panjang, P kali L. Oke. Kalau alasnya persegi, S kuadrat kali T. Kalau tingginya sama lagi, S kuadrat kali S. Itu aja, sesuaikan. Kalau bawahnya berbentuk lingkaran, PR kuadrat. Oke. Jadi kita mengingat ini itu dari datanya justru. Jadi tidak berarti, aduh, kalau anak SD kan kayak rumusnya banyak nih, hafal banyak gitu kan. Padahal enggak, padahal sama. Ya, luas alas yang tinggi. Untuk keluarga tadi prisma ya. Prisma. Ini keluarga limas. Itu adalah alasnya aja. Enggak ada atasnya. Berarti dia tinggal dikali 1/3. Kali luas alas kali tinggi. Terserah alasnya apa. Mau alas trapesium juga bisa-bisa aja. Di prisma limas berbentuk alas trapesium itu berapakah volumenya? Jangan terus orang yang berpikirannya terlalu sempit mikirnya rumusnya apa gitu. Kayak aduh rumus limas yang alas, padahal kan enggak ke arah situ harus mikirnya. Mikirnya itu adalah oh ini limas alas seperti ini maka rumusnya 1/3 luas alas tinggi, cari luas alasnya. Luas alasnya bisa pakai yang A, B, ini lagi T itu kan boleh. Kalau enggak bisa pakai yang lain-lain. Misalkan dikasih sudutnya kan bisa cari pakai sin, cos dan sebagainya. Jadi harus fleksibel. Oke, gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah keluarga bola. Nah, bola itu cuma satu rumus ya. Kembali. Ini kan minus alas, minus atap kan. Jadi langsung aja volumenya 4/3 PR pangkat 3. Dan uniknya ada aturan yang bilang bahwa kalau pengukuran volume, ini kan volume untuk dimensi 3. Jadi kalau di bawahnya volume kan luas permukaan. Nanti kan ya, sama seperti misalkan kalau susah sih kalau ini 3. Jadi di bawah volume itu luas permukaan. Nah, untuk mencari luas permukaan itu kamu tinggal turunkan aja. Coba turunkan berapa? 4/3 kan kuadrat. 3 kali 3 habis, 3 tinggal 4 pi ya. Jadi itu tapi enggak, bukan berarti. Tapi ini jadi ini lingkaran, ini jari-jarinya R, ini jari-jarinya R juga. Gitu. Nah kalau ini luas permukaan, kita pakai tali kan, ingat ya? Pakai tali, kita nggak pakai mas SD. Pakai tali, itu sampai dalam, dari dalam sampai keluar. Talinya berapa panjang? Nah terus kita lingkarin di sini. Ternyata membutuhkan 4 kali. Kalau lingkaran itu luasnya itu PR kuadrat, ini luas permukaannya 4 kali PR kuadrat. Gitu ya. Oke, itu rumus volume apalagi selain volume dan luas permukaan. Di situ ada rumus. Nah, rumus bisa kita baca sendiri. Coba saya lihat ya. Saya share. Di sini ada volume balok, luas permukaannya ada yang ada rumusnya. Sekali lagi saya bilang, rumus itu ada karena ya kubus bisa dirumusin aja, gitu ya. Kubus, nah itu ada 5 segi N. Nah, 5 segi N itu informasinya jelas. Kamu harus tahu luas alasnya dan ada tingginya. Di situ diberikan informasi tambahan terkait banyak titik sudut, banyak rusuk, dan banyak sisi. Ini kan informasi dasar ya dari bangun ruang. Prisma segi N ini kerucut, terus ada tabung juga,
bola terakhir. Nah, habis itu sudah itu latihan. Nah, cuman kalian harus aware bahwa objek-objek itu nggak cuma ini ya, objek-objek itu banyak objek-objek ini. Saya pernah singgung juga kan yang kayak benda yang kayak facial wash itu, ya kan? Nah itu jadi nanti kamu bisa kalau ada soal tentang misalkan rusuk sama disuruh hitung nih rusuk sama sudutnya atau disuruh hitung rusuk sama luas sisinya berapa banyak, kamu harus bisa menghitungnya. Jadi untuk kasus yang saya gambarkan di sini, rusuk itu adalah yang lurus-lurus aja, tapi sebenarnya rusuk itu juga termasuk yang bagian melengkungnya, gitu ya. Jadi even untuk kayak tabung, rusuk itu tetap begitu karena rusuk itu adalah garis yang dibentuk dari lipatan sebenarnya, lipatannya. Jadi ini kan lipatannya berbentuk seperti ini. Jadi ada perbedaan permukaan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan bola itu kan tidak ada beda permukaannya berbeda hadapannya berbeda-beda tapi nggak ada lipatan. Kalau setengah bola ini jadi ada satu rusuk dan dua sisi dan sebagainya gitu ya, seperti yang saya gambar ini, nah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gitu. Jadi setengah bola ini tuh kayak limas kerucut tapi atasnya saya tarik gitu. Jadi sebenarnya itu melengkung ini nyambung, jadi sisinya satu, rusuknya satu, tapi sebetulnya dua. Jadi kalau dibayangkan itu tuh aneh, tapi ada objeknya. Di dunia nyata emang kita paham kok beberapa emang ada. Apalagi misalkan objeknya ini objek kayak pencuci muka, tapi tutupnya gini, gitu kan? Bawahnya gini, tapi nggak ada sudutnya. Kebayang nggak? Jadi ini tutupnya, gitu, tinggal dibuka, gitu kan? Tapi ya ada gitu objek. Jadi memang yang kita belajar itu terlalu sederhana sih. Tapi jangan sampai kalau misalkan keluar soal ngebahas titik sudut, ngebahas rusuk, sisi yang memang kategorinya sederhana, tapi objeknya itu objek yang antimetrik, itu jangan bingung. Kayak kemarin kan ada bahas soal tentang simetri misalnya, ya kan? Atau kayak lain-lain lah, itu jadi jangan bingung ya. Kita lihat soal ya sekarang ya, kita ada udah lewat setengah jam. Jadi kita latihan dulu. Beberapa soal ini udah pernah kita bahas di bagian track record, tambahan dan sebagainya. Nah kita bisa latihan dulu untuk kalian. Ada 10 soal. 10 soal kalau satu soal 3 menit bisa setengah jam. Bisa setengah jam harusnya. Jadi bisa nggak setengah jam? 10 soal beberapa udah pernah dibahas. Setengah jam saya berikan dengan harapan semua soalnya bisa dikerjakan dengan baik. Setidaknya nggak harus sampai selesai, at least intinya dapat, gitu ya. Dicoba aja. Beberapa itu pemahaman dasar sih sebenarnya. Ingat ya, TPS itu kalau hafal rumus itu nggak terlalu berguna. Kita tetap harus memahami soalnya. Teman-teman di rumah bisa dilihat ini soalnya. Ayo dong Om Kem, ada Indi sama Ayu gimana? Yang backgroundnya my future husband. Apa sih? Oh ya, yang backgroundnya 4 cowok itu loh. Mana? 5 sama ada Fernanda terus makan guru. Aduh, ini siapa sih kok fotonya gitu ya? Siapa sih itu? Si Ayu tuh fotonya siapa sih? Yang pakai wig kuning. Kalian pernah itu pasti anggota apa boyband kan? Iya. Apa sih? NCT. Oh, Seventeen. Kan Faiza biasa ngikut juga kan? Iya, kita cek koki. Kalau Kevin, nantinya harus ke sana. Saya Kevin tuh kalau saya ngajar tuh kabarnya di sini kan? Jadi ini kan Kevin itu kan di sini gitu. Jadi saya di Kevin ini lihat atau enggak gitu. Tapi saya tahu kan. Iya, kita tuh kan depan kamu. Enggak ada buat namanya. Enggak bisa sini, enggak bisa juga. Bukan. Oh, layarnya pakai bracket. Ini Kevin, aku merasa Kevin tuh kayak bengong gitu. Bengong dia. Reaksi pun nggak ada gitu kan. Ini anak ngerti atau enggak? Alhamdulillah ngerti.
Cuma CP itu kalau nggak itu diem-diem aja mau nanya. Tanya aja. Japri aja Japri. Apalagi matematika ya. Coba nomor 1. Panjang rusuk kubus kecil itu 1. Luas permukaan bangunnya berapa? Itu adalah bangun ruang yang terdiri dari sejumlah kubus, tapi satunya dikopek. Kira-kira berapa? Berarti kan ya mungkin tidak sesederhana biasa itu ya. Jadi harus hati-hati hitung-hitungannya. Nomor 6 sih saya ingat itu soal repot. Mudah-mudahan masih ingat. Ingat, satu soal 3 menit. Kalau kelamaan mikir lanjut aja dulu. Siapa tahu soalnya lebih gampang. Silakan. Kalau ada yang kesulitan tanya aja. Saya nggak akan marah. Kalau udah dijelasin kok nggak ngerti baru marah. Nggak boleh marah. Kalau ngerti itu harus baik. Tapi dibaikin jadi melunjak. Nggak dikerjain, nggak dicatat kan. Yang di rumah kerjain nggak, Renner, Rama? Halo, Minasan. Lagi nyoba. Nyoba, ngerjain, nyoba tuh ngerjain tuh. Salsa, gimana salsa? Karena anda ada. Nyoba. Nah. Ada, Pak.
10 soal kalau saya berikan kayak gini, setidaknya ada yang bisa ya. Ya kalau bisa 5 sih bagus. Ayu sama Indi gimana Ayu? Indi? Lagi ngerjain Pak. Bagus ngerjain. Kenapa dimatiin kameranya kalian? Kan live streaming. Promosi dong. Promosi diri sendiri. Masuk YouTube ya? Awal-awal saya masuk YouTube saya kesel. Tapi habis itu ya udahlah nggak ada yang nonton juga. Astagfirullah. Nggak ada. Tapi kesehatan Langsung otomatis. Video saya yang integral tuh banyak yang nonton. Satu doang tuh. Karena itu mungkin lebih jelas. Mana? Semangat lu gini jawabannya. Menurut kamu dengan skills kamu kira-kira ada perubahan nggak kalau saya konkretkan? kalau itu gambar kondisi Awalnya 4 lah. Iya. Jadi bayangin. Awalnya 54. Ya kan? 54 nih ya. Tengahnya nih. Ini kan? Sama bawah kan? Gitu. Berarti kalau saya ambil satu kotak, ada berapa sisi yang terbuang? Terbuang tuh. Nah, di bagian dalam itu saya hitung lagi. Ngerti nggak maksud saya? Kamu ada bagian sisinya gini kan? Ini atas nih. Anda kan kita melihatnya dari bawah ya. Gitu. Kamu kan melepas yang ini kan? Gue enggak. Kayak ini bagian bawah nih. Terlepas, hilang. Berarti kan bagian ini akan terekspos dong. Gue enggak. Ini kan inside-nya. Karena kamu cuma 2 orang semuanya. Hah? Yang kamu cuma 2 orang semuanya. Betul. Jadi kan satu buah persegi, satu buah kubus di sini itu menyumbang perhitungan 2 buah sisi. Kan ya? Kalau di sini kan 3 ya. Di sini kan 3, 1, 2, 3 kan. Nah, ada beberapa bagian. Contohnya, kalau saya ambil yang di tengah-tengah sini akan terkurang berapa? 1. Ini terkurang 2, tempat bawah ini terkurang 3. Beda-beda. Tapi kalau kebuang 1 itu, maka perhitungan luas permukaannya kan ini harus dihitung lagi dong. Nah, itu aja salah kan kalian kan? Oke, Rainer tak jawab di chat ya. Be careful, harus teliti. Ada logikanya. Logika itu bisa jadi rumus. Tapi jangan apa-apa rumus ya, chatting. Chatting itu mungkin kamu nggak bisa tuh karena kamu selalu mikir ini rumusnya apa. Tapi kalau saya belajar itu nggak harus selalu
Saya tuh kalau ngajar tuh pengen kalian tuh mikir gitu loh. Entah itu mat atau TPS tuh nggak tahu sih ya. Kalau cara ngajar saya sama orang lain, guru lain mungkin kamu merasa beda kali. Kayaknya. Karena kalau saya tuh pengen lebih kan mikir. Jangan apa-apa rumus, jangan apa rumus, logika aja. Ya, kalau Andi kan kayaknya langsung kasih rumus jawaban langkah-langkah gitu kan. Cuman pertanyaan yang muncul itu kok bisa sih pembahasannya kayak gitu gitu. Yang orang buat pembahasan itu kok bisa kepikiran. Kalian harus bisa kepikiran juga. Satu udah ya, nomor 2. Nomor 2 itu manual. Manual. Boleh. Gimana manual itu gimana? Kombinasi. Ya. Atas 1. Yang di bawahnya berapa? Yang di bawah 2. Di bawahnya si 1. Yang paling tinggi kan 1. Kamu itu dari mana? Itu Random. Terhitung ya. Jadi Random enggak? enggak sih. Oh, enggak. Jadi ada Dari imajinasi mana? juga. Nah, dari mana? Imajinasi kita. Ya. Mengimajinasikan Ya. Dibayangkan posisinya. Iya. Dapatnya berapa? 21. Salah coba. Jadi berapa? 24. Kok 24 itu? Bentar, coba saya hitung lagi. Mana? Kan yang ke kelihatan 14. Udah itu yang di bawahnya ini tuh berapa? 1.000. Berarti di atas ini 3 berarti berapa? Kok bentar? Boleh memang manual sih. Tapi betul sih. Jadi kalau saya hitung dari atas dulu 1. Terus yang di tingkat berikutnya itu kan yang kelihatan 2 ya. Yang nggak kelihatan itu berapa? Nah, yang nggak kelihatan itu kan sama saja dengan yang sebelumnya. Berarti yang banyak kubus yang di atas itu menutupi banyak kubus di bawah. Itu sama kan banyaknya. Nah, berarti otomatis tinggal hitung yang kelihatannya berapa, ditambahin yang sebelumnya. Ya kan? Nah, gitu. Ya bagus, Kevin. Lebih ke dapat kan ya? Di atas berapa nih? Oh, atas 1. Terus bawahnya kelihatannya 2. Tapi yang nggak kelihatan itu tuh jumlahnya itu sama saja dengan banyak kubus yang ada di tingkat sebelumnya. Karena yang tingkat sebelumnya itu menutupi yang bagian bawahnya. Nah, berarti kalau ini 1, ini kelihatannya 2, maka kita tambahin 1 tutup 3. Oh, ini 3 butir loh. Berarti yang bawahnya berapa? Tambahin lagi dengan 3. Jadi idenya itu yang mahal. Solusinya mah pendek, kamu lihat itu jumlah nggak sampai 1 baris. Sangat irit ya, kira-kira. Iya, betul. Kalau misalnya pembahasan saya di depan kayak Kevin gitu, pasti kan nggak paham. Itu yang berasa. Iya, yang Kevin itu kan sangat penting sekali kan. Itulah. Ini kadang Pak sebenarnya baca. Iya, memang karena saya kan selalu komen Pak Kevin ngumpulin tugas. Tapi itu kamu tulis tuh kok dirapiin dong, Kevin. Dari kelas 9 Pak, dikumpulin kamu berbebas. Tujuan kamu ngerjain itu untuk dinilai orang, Kevin. Kalau orang nggak bisa baca, ya kan apa aja ya. At least make sure orang lain bisa baca aja. Kalau nulis untuk catatan sih nggak masalah sih. Kalau kamu kuliah tuh laporan tuh sama ya. Harus rapi. Harus rapi. Apalagi asistennya yang enggak asisten yang ketat ya, yang kresek gitu, nggak boleh ada tip X. Nggak boleh coretan. Berarti kalau misalnya ada typo dikit, Iya, saya juga gitu loh. Pas S1 di kampus saya Sipil ITB dulu. Dia tuh kok salah satu. Aduh. Jadi kita tuh 2 kali. Tulisan pada jelek dulu, disiraminnya tuh pelan-pelan. Laporan biologi aku ingat. wah, mantap. Jadi kalau sekarang ngulangannya dari awal. Tapi ya tergantung sih. Laporan itu tulis tangan. Padahal ya kalau dipikir-pikir kan, ngetik juga bisa kan. Tapi dia nggak mau, pengen tulis tangan. Gitu.
Kalau matematika saya pengen tulis tangan. Kalau ngetik susah. Nah, berapa lagi, Fir? Kita tinggal 10 menit lagi. 3 itu kayak yang tadi loh. Nah, 1. Ada rusuk apa? Ada soalnya kayak tahu. Kamu tahu kuning kan? Tahu kuning. Bungkus lah. Kalau tahu kuning nih, saya potong-potong ini. Terus saya taruh dalam mangkok, pasti ada yang sisinya putih. Pertanyaannya, tahu kuning yang mempunyai satu sisi putih, dua sisi kuningnya, dua sisi kuning, satu sisi kuning, 3 sisi kuning, itu berapa? Ada juga kan bagiannya kalau kayak gini kan masih ada yang putih semuanya. Di tengah-tengah kan? Itu sama. Tapi dia itu masalahnya 8 kan? Kalau 8 cm, potongnya berapa? Dibagi berapa? 2. Berarti kan? Nah, ini kan? Nah, potongnya beda tuh. Berarti kayaknya harusnya gini lagi. Kebayang nggak? Berarti kalau mau yang peluang, cari yang berapa yang memenuhi per total kan? Gampang nggak? Dari tahu kuning aja kita belajar. Keseharian loh itu tuh. Ada rusuk 8 cm, dicat biru ya, anggaplah tahu biru gitu ya. Terus dipotong-potong dua-dua. Samanya kamu bagi 4 kan? Nah, kira-kira kubus yang tidak ada cat birunya itu tuh, berarti kan bagian senternya tuh berapa? Per total. Itu aja. Kebayang? Oke? Berarti itu yang ke bawah juga sama. Ya, ini kan ceritanya saya ekstra biar 4 gitu. Nah, berarti seolah-olah kayak gini ya. Inilah ilustrasi. Berarti ada yang satu sisi biru, ya, 2 sisi biru, dan 2 kan? Ada 3 sisi biru di pojok-pojoknya. Nah, dia tuh pengen yang putih semuanya. Oke. Kamu bisa melihat nggak? Berapa? Dan di rumah, ayo, ada yang mau kirim atau kasih ABC-nya aja, sob, dicat. Jangan dicat lah, di line aja. Kalau dicat kan beda-beda, ntar keluar.
Oke, Kalsa. Nomor 4 bisa, nomor 4. Ayo, kan harus bisa membayangkan. Saya beri waktu 5 menit lagi ya. Kita bahas aja. 5 more minutes. Nomor lain aja sih. Masih banyak soal. Kayaknya ada berapa soal? Kalau bisa saya dulu. Nanti skip terus. Tiga menit.
Kak, kita bahas, masa saya bahas terus? Sampai kapan? Harusnya itu Pak sudah selesai, nggak soal lagi. Saya udah bosan sampai soal Pak. Coba cepet. Nah, let's see the answer. Saya stop dulu. Kita bahas ya di rumah juga ya, perhatikan ya. Beberapa soal udah pernah kita kerjain. Tadi juga udah dikasih beberapa petunjuk. Yang diberi materi yang diberikan itu berbeda sama latihan. Materi ini sifatnya hanya wawasan aja. Soalnya lebih spesifik, tapi pemahamannya sama. Nomor satu. Jadi kalau secara jawaban, ingat totalnya ada berapa? Luas totalnya adalah 24, ya kan? 24 persegi ya, persatuan. Tapi luas yang dibuang ada berapa? Ada berapa persegi yang dibuang? 2. Nah, tinggal 50. Terus ditambahkan lagi. Tambah hitungannya ada berapa? 4. Karena di inside-nya itu tempatnya yang inside itu yang di dalamnya terekspos menjadi isi, jadi ditambah. Gampang ya? Ini masa kalau solusi masa berapa 54 kurang 2 tambah 4 itu gampang. Tapi kan gimana muncul ini itu kan yang susah kan? Ya. Tambah kurang kali bagi 2 sama TPS itu. Oke, lanjut. Nah, di sini seperti yang tadi awalnya itu contoh di sini atas. Nah, ini 1. Terus yang bagian bawahnya itu terekspos. Nah, yang tidak terekspos itu jumlahnya sama seperti banyak kubus yang ada di tingkat sebelumnya. Jadi eksposnya 2, tambahkan 1. Jadi untuk yang seterusnya kita hitung aja manual 3 ya. Tambahkan 3. Hasilnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang tertutup itu pasti segini kan? Sehingga totalnya 1, 3, 6, 10. 20 kan? Oke, lanjut. 3. Sebuah kubus mempunyai hanya 11 cm, semua sisi yang bisa biru. Berarti seperti tadi ya, di sini kita bagi 4, ya kan? Depannya aja nih. Saya gambar depannya. Itu. Ini berarti depannya akan seperti ini. Nah, terus. Berarti kalau sisi kubus kecil yang tidak bercermin biru pasti letakkan di center dengan cara menyingkirkan sisi depan, belakang, atas bawah, kiri, kanan, 1 lapis. Berarti akan tersisa berapa? 4 kali 4. 2, 2, 2 ya, bukan 4 kali 4. 2, 2, 2. Di bagian senternya setelah kita cek bawah yang depan, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi totalnya yang putih ada 4, totalnya ada 60. 2, 2, 2. Nah, ini adalah 4, 4, 4. Betul? Jadi kalau peluangnya berarti langsung saja boleh 2, 2, 2, 4, 4, coret-coret, setengah. Seperti 1 dari 8 bagian. 4 ada bisa nggak? Pahami soalnya. Sebuah balok diketahui mempunyai luas permukaan sekian. Ya pasti kan itu kan dua pasang kan? Sorry, sepasang. Berarti kan pasti pasangan kiri kanan, atas bawah, depan.
Kalau kita random aja, oh misal aja deh, ini panjang kali lebar 45 kan boleh. Karena kan kalau namanya balok ya, kita random aja di ilustrasi kayak gini. Oh anggaplah ini panjang, lebar, tinggi. Kalau dari gambar saya, kayaknya ini 45 deh, gitu kan ya? Nah, berarti kirinya 45. Depannya berapa? 90, anggaplah ya, 90. Atasnya katakanlah 2. Berarti kalau dari ukuran ini kan tadi 45, 90, 100, 200. Gitu. Pertanyaannya volumenya berapa? Kalau mau cari volume harus cari PL dan T. Jadi kalian kalau ingin mencari sesuatu dan tidak ada ukurannya, dimensinya, pakai misalkan. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, dan harus terbiasa untuk misalkan. Misal PL P kali L 200. Karena kan kalau nggak ada gitu tuh nggak bisa kerja itu. Ya kan? Kamu ngebayangin 45, 90 sama terus mau diapain? Tanpa variabel. Karena kita perlu variabel. Berarti yang atas itu luasnya berapa? Panjang kali lebar. Bawahnya, depannya panjang kali tinggi. Terus lebar kali tinggi. Kira-kira saya bisa ngapain? Ingat dalam aturan yang tertulis, kalau ada 3 variabel dan ada 3 persamaan, pasti selesai. Jadi variabel itu tuh setidaknya untuk menyelesaikan, untuk mencari nilai masing-masing variabel, persamaannya itu harus sejumlah itu juga. Tapi ingat harus beda. Kalau misalnya ini PL ya nggak guna. Apa tadi apa? Volume itu apa? PLT. Gimana cara saya menghubungkan PLT dengan informasi ini? Nah, dari mana? Padahal depan mata. We have PL, PT, LT. PL, PT, LT. PL, PT, LT. Mau coret-coret juga boleh. Kan kalau kamu punya SPLDP gini, 3X tambah 4Y, kamu apain? Tambah atau kurang? Kenapa tambah kurang? Karena operasinya itu tambah kurang. Kalau ini kali, kamu apakan? Bagi. Berarti mau yang tinggi bagi ini, beda coret. Dapat L, berapa T? Masukin lagi ke yang ketiga, dapat L. Berarti kita punya kayak gini. Atau yang gampang yang bawah ya. Nah kan? Caranya ya. P per L adalah 2. Betul? Kali ke atas, P-nya berarti masukin ke sini 2L kuadrat 200, L kuadratnya 100, L-nya cari P sama T perlu nggak? Orang P kali T cuma dulu. Ya berarti P kali T kali L sama aja kan? 90 kali 100. Ya, gitu tuh harus bisa kepikiran atau bisa juga langsung nih PL kali PT kali LT itu berapa? 290 45. 9 kali 45 90. 90 kali 90 8100 0 kan? Ini P kuadrat L kuadrat T kuadrat. Berarti akali. Bisa. Jadi pengalaman kerja kayak gitu harusnya menjadi memperkaya kamu. Jadi jangan sampai ada soal-soal lain meskipun nggak sejenis nggak masalah. Artinya ada loh teknik kayak gini, ya kan? Itu yang harus kita highlight. Bukan berarti soal ini kalau nggak keluar lagi nggak ada cara kayak ini ya. Tentu soalnya saya bilang soalnya itu jangan harap ada keluar lagi. Tadi kan bukan memprediksi soal. Kita di sini untuk melatih kita mengerjakan soal, bukan untuk prediksi soal.
Saya nggak jamin sih yang saya kasih itu ruang UTBK. Tapi kalau kalian mengerti ini, yang mudah-mudahan yang berkaitan sama ini atau turunan-turunannya, oke? Nomor 4, masih ada waktu 15 menit, bisa. 5. Jika tinggi sebuah kerucut diperbesar menjadi 3 kali lipat dengan kelasnya tetap, maka volume kerucut akan berubah menjadi berapa kali volume semula? 3 kali. Karena yang berubahnya apa? Tinggi doang, sementara jari-jarinya tetap. Pakai apa? Misalnya atau gimana? Saya ingin Langsung aja. langsung. Boleh. Jadi volume biasa kalau di FT kan volume akhir gitu ya. Nah, karena volume awal ya. Nah, itu berarti sepertiga pi R, misalnya R2 lah ya. Nah, T2 per sepertiga pi R1 kuadrat T1. Ternyata dalam kasus ini R1-nya sama dengan R2, tapi T2-nya T2-nya berubah menjadi 3 kali T1. Berarti ini habis R1, ini 3 T1. Tinggal Saya caranya beda Pak. Langsung belum apa? Langsung belum sepertinya langsung. boleh, ada juga boleh pakai pengelompokan. Jadi volumenya itu adalah misalnya ini sepertiga pi R kuadrat 3T kan? Ya. Nah, tapi kita tuh harus ini nih 3 kali. Kalau saya ini jadi 3 kali. Ya. Ini volume akhirnya. Karena kalau awal sudah ada rumus. Boleh coba. Nah, ini udah saya di record. Ya, sudah ya. Kita lanjut lagi. Udah di record, live streaming lagi. Langsung. Nah, pernah kita kerjain nggak ya? Enggak. Berapa ya? Ya, soal red kan? Caranya enggak? Lupa, bagus. Saya gitu kan ya? Kamu bayangkan dengan cara memotong. Ini coba anggaplah kamu visualnya ya. Ini kan tabung ya. Coba tabung agak kita putar ke depan. Mungkin jadi kita putar. Gini kan? Titik ini nih, si B, si A, saya nggak putar ke depan nih. Biar depan hadapan kita. Berarti kan ini muternya. Itu tuh kayak roll tisu gitu loh. Kayak roll tisu. Roll tisu tuh ada garisnya kan. Nah, kalau kamu saya suruh coba hitung berapa sih panjang garis itu. Cara gimana? Dengan cara potong. Kita potong gini. Nah, kita cut itu sehingga dia akan terbuka. Kalau terbuka dia pasti jadi lurus. Nah, jadi ibaratnya jadi seperti ini. Itu terbuka. Tuh, jadi ini yang bawah sini yang B, ini BA kan, nah A-nya ini double kan. Nah ini di sini. Nah, semakin kamu buka lagi akan jadi persegi panjang. Ternyata posisinya itu di sini loh. Nah, ya, karena visual trik, ingat kita itu memvisualisasikan 3 dimensi di 2 dimensi, jadi agak susah. Ternyata cukup pakai tegoran. Ya, tingginya berapa di situ? Nah, ininya berapa? Keliling atasnya udah ada kan ya? 8 ya berarti kan? Kelilingnya sendiri aja langsung 8. Tuh. Berarti lah, sehingga pasti
Jadi jawabannya adalah 10. Kalau saya lumayan bisa ngebayangin 1000 karena memang sering ngerjain soal kayak gitu. Tapi beberapa bahkan terus lagi. Jadi kalau yang belum bisa latihan, terutama soal-soal di segitiga, jarak sama sudut kan di matematika saya buat tuh. 7. Ini soalnya nggak bisa dianggap remeh ya, soal-soal kayak gini ya, doang-doang. Dari 10 soal, misalnya berapa ya? Itu waktunya setengah jam. Suatu wadah berbentuk setengah bola dengan jari-jari sekian diisi, dipindahkan ke tabung dengan jari-jari 14. Artinya kan volume dari setengah bola harusnya sama dengan volume tabung. Ya kan? Tapi kan ini jelas ya, rumusnya kan 4/3 pi R-nya itu adalah 15 pangkat 3. Nah ini nggak tahu nih, volume tabungnya itu luas alas, R-nya itu kalikan tinggi yang ditanya kan. Jadi kan kalau segitu waktu caranya coret tinggal 15, coret tinggal 5 kalikan 20. Oh iya, P-nya ada ya. Nah, berarti T-nya adalah 20 cm. Kalau lihat pembahasan kayak ini kan terlalu pendek. Jadi nggak menarik. Makanya kalau jelasin itu harus dimanfaatkan, benar-benar dipahami. 8. Kenapa agak panjang sih pacarnya? Ya, ini khususnya untuk PKS. Coba kasih dulu ya, ditulis. Nah ini soal-soal mandas nih biasanya. A, B, C, D, E, F, G. PQRS tipe AB, BC, R-nya di PH. Luasnya kira-kira PQRS berbentuk apa? Persegi panjang. Yakin? Yakin lah ya. Karena ini soalnya sederhana sih. Harusnya persegi panjang. Ini seperti itu ya. Nah, coba kita harus cari kan ukurannya ya. Dia bentuknya berapa itu? 10. 10 bukan? 10. Berarti harus cari ini. Itu yakin? Berapa? Ini 5 kan? 10. Berapa itu? Ini 5 kan ini ya? 5. Ini kan 10 itu kan 5 kali 2. 5 kali 2, 5 kali akar 4. 5 kali akar 1. 1 tambah 4, 5. Itu caranya. Kenapa gitu? Karena akar 1 tambah akar 4 kalau dikurangi tinggal ditambahin aja. Akar balik. Makanya saya hitung itu biar cepat. Cari faktor bareng-barengnya. Oke. Terus ulangi lagi sama ini kan. 5 akar 1, 5 akar 5, 5 akar. Nah. Ini 5 pasti 5 akar 2. Udah. Sehingga luasnya sendiri adalah 5 akar 2, 5 akar 6. 25 akar 12, 2 akar 3, 50 akar 50, Pak. 50. Ini 2. 50 akar 3. Nomor 9 itu sama ya kayak soal nomor 4 ya? Tapi pertanyaannya beda kan? Ya. Caranya sama. Berarti, tapi itu kan dia nanyanya bukan volume, jadi nggak bisa pakai yang langsung dikali koran itu ya. Harus cari pakai formula. Berarti soalnya sama nggak? Oh beda ya. PL 96, PT 48, LT 32. Nah ini beda nih. Kalau itu nggak pasti yang mana yang bisa. Ini bisa ya? Semuanya bisa nih Pak. Ya nanti caranya sih ya. Ya. Ya jadi so berarti L per T berarti bagi berapa itu? Bagi 16. Langsung 2. Ya.
Oh ini bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Oh ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Oh ini bisa. Berarti L-nya adalah 2T masuk sini. 2T kuadrat 32 sehingga jawabannya 16. 4. Nah gitu. T-nya 4. Kita harus jaga sama L kan? Kalau tadi kan kita langsung kali aja tuh sama si PL gitu kan ya. Kalau ini cari panjang lebar, sini lagi berarti L-nya 2T, berarti L-nya apa? Cari P kakak yang ada P-nya. PT 48 kali berapa ya? 48. P kali berapa tuh? 2. P kali T kali 4. 12. 12 kali 4. P kali T 8. Ya kan? 12 kali 4 8. 4, 8, 12. Berarti di luar itu apa? Akar dari itu double Pitagoras ya. Jadi kan gini, gini. Nah gitu. Jadi P sama L dapat bawah. Kuadratkan lagi dapat sama T kan. Maka di ini itu double Pitagoras. PL ini adalah akar P kuadrat tambah L kuadrat. Kuadratkan lagi sama ini. P kuadrat tambah L kuadrat tambahin T. Berarti akar dari PLT. P itu berapa? 144. 8 kuadrat T kuadrat. Kalau mau lebih cepat boleh difaktorisasi karena ada faktor yang sama, yaitu 4. Jadi keluarkan 4 aja. Akar dari 4 kuadrat ke 4 tinggal akar 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat. Lebih gampang ini dong ini kan. Jadi perhatikan tips dan trik dalam itu. Kalau seperti ini boleh, tapi kita hitung besar-besar, dijumlahin akarnya juga besar. Kalau di sini kita segera makan dulu. Memanfaatkan sifat distributif, asosiatif dan sebagainya. Ya, tinggal akar 9 tambah 4, 13, 14. Terakhir soal nomor 10. Diberikan 2 wadah berbentuk tabung ini sama kayak tadi ya. Perbandingannya di volume A per volume B itu adalah tabung PRA kuadrat TA PRB kuadrat TB. Itu ya jadi itu lama lagi. Tinggi tabung A itu berapa? Oh 2 kali tinggi tabung B. Berarti itu yang habiskan jari-jarinya berapa? Diameter ya. Tapi diameter kan sama dengan rasio jari-jari. DA banding DB itu kan 2RA banding 2RB. Kan sama-sama 2 tuh. Sama aja RA sama R. Jadi kalau diameternya itu setengah kali yang B, jari-jarinya juga sama. Jadi setengah dari RB. Square tingginya itu adalah 2 kali yang B. Per ini RB, ini DB. Coret aja. Tapi ini harus seperempat ya. Berarti 1 banding 2. Gimana? Berarti harusnya bisa kan 30 menit itu. Di UTBK kemarin saya berapa lama sih kualitatif teh? Berapa menit doang? Saya harus tanya, harusnya itu kan 30 menit. Atau disesuaikan kalau nggak salah ya, karena yang tahun 2021 itu waktunya memang sedikit, nggak sebanyak yang 2020. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? Jadi intinya latihan soal dan yang dilatih itu bukan itu sih. Selain dari variasi soal, tapi cara kita memahaminya itu juga. Ibaratnya kamu ngerjain soalnya banyak pun, tapi kalau kamu sekedar mengerjakan aja, tapi nggak kayak memahami benar-benar juga ketemu. Walaupun dari 1000 soal, tapi kalau nggak ada kamu paham juga tidak ada gunanya. Begitu ya. Jadi ini hanya 10 soal dari sekian banyak yang saya pilihkan. Untuk topik berikutnya kita akan lanjutkan ke materi garis dan sudut. Jadi garis sudut itu familiar pasti. Tentang yang sudut-sudut itu kan, tolak belakang, sama dan sebagainya. Kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke?
Kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Selamat sore.